memiliki kedudukan hanya 25% lagi sampai kepada wajib. Dan kita semuanya pasti ingin mendapatkan maqamam mahmud, kedudukan yang terpuji. Apa kedudukan yang terpuji itu? Kedudukan yang terpuji jadi apa saja, maka ia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang terpuji. Oleh karenanya ketika kita ingin menjadi orang terpuji, maka lakukanlah sholat tahajud. Jadi petani terpuji. Jadi pedagang terpuji. Jadi santri terpuji. Jadi kiai terpuji. Jadi apa saja ketika kita istiqomah sholat tahajud, kita akan oleh Allah Subhanahu wa taala ayam atakan maqamam mahmud. Asa itu kalau pakai bahasa Arab maknanya mudah-mudahan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, berubah dari mudah-mudahan kepada pasti. Asa ayam ataka rabbuka maqamam mahmuda. Ini kata Allah. Pasti Allah akan mengangkat kamu pada kedudukan yang terpuji. Kalau kita ingin punya kedudukan yang terpuji, apapun kedudukan kita, maka syaratnya sholat tahajud. Bagaimana terpujinya Rasulullah SAW? Itu terpuji Rasulullah karena sholat tahajud. Solo ya, kita tahajud oleh karena sebulan sekali ini. Kemudian yang kedua, fadilah daripada sholat tahajud itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kaulan sakila. Bahasa Indonesianya kaulan sakila itu adalah kata-kata yang berbobot. Kalau bicara orang mau dengar, kalau bicara orang diem, kalau bicara orang tidak tertawa, tapi yang ada ingat dosa. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hati-hati dengan mubalik penceramah yang hanya buat tertawa. Sayyidina Ali karramallahu wajah menyampaikan dalam asarnya, barang siapa ulama menyampaikan dalam ceramahnya untuk ditertawakan orang, maka pada saat dia tertawa Allah muntahkan ilmu yang ada dalam dada. Dalam keterangan lain, barang siapa ulama yang menyampaikan ceramahnya ingin ditertawakan, maka ditolak ibadah wajibnya, ditolak ibadah sunnah. Na'udzubillah, subhanallah. Kalau mendengarkan ceramah itu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tahajud, Allah akan berikan kaulan sakila, ucapan yang berbobot, orang dengar, orang terkesima dengan apa yang ia bicarakan, karena yang ia bicarakan senantiasa bagaimana untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan qaulan sakil. Wa qulu qaulan sadida yufsih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faza fauzan. Kemudian yang terakhir ditutup dengan sholat witir. Kenapa kita harus sholat witir? Sholat witir itu sholat yang dilakukan secara ganjil. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Jadi orang taunya witir itu cuma 3 doang. Karena kiai yang mencontohkan kepada kita 3 lagi 2 lagi. Tapi kalau sudah ngaji di majelis Mama Basri, kita sekarang tidak terpaku bahwa sholat witir itu cuma 3. Sholat witir itu boleh 3, sholat witir itu boleh 5, sholat witir itu boleh 7, sholat witir boleh 9, bahkan sholat witir boleh 11. Yang tidak boleh 21. Kalau sholat witir 21 sudah azan, orang sudah zikir, orang sudah
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, dia masih witir. Kelewatan. Jadi paling banyak di angka 11 itu. Kemudian kenapa kita sholat witir? Sholat witir bukan hanya sholat penutup. Dari sholat-sholat kita termasuk di dalamnya adalah sholat sunnah. Akan tetapi lebih jauh daripada itu, Rasulullah 14,5 abad yang silam pernah bersabda, laisa minna malam yutir. Bukan tergolong umatku orang yang tidak suka sholat witir. Jadi sholat witir itu akan menjadi asbab untuk diakuinya bahwa kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, random acara pengajian di majelis Mama Bakri dari mulai 2:30 sampai kepada subuh, sholat subuh. Karena ini penting Abah sampaikan, karena kita beramal harus dengan ilmu. Kata Ibnu Ruslan di dalam bednya menyampaikan Fakuluman Bibirikir min ya'malu Akmaluhu Mardudatun Latuk balu. Ini lagunya Mama Abang. Sahajalma beramal terjengkil munah maka tangtu amalna ditolak diterima. Ustaz Amar ngerti enggak? Enggak. Kalau enggak ngerti, cari calon istri orang ketiga. Ini nih banyak. Ini Ustaz Amar lagi bisik sama Abah. Pak pengen santri Abah. Jadi kalau mau sama Ustaz Amar harus ngaku santri Abah. Mau nggak? Ada yang mau nggak? Bang Banar mau nggak? Nah, doakan Ustaz Amar datang ke sini sedang ikut jejak abiknya. Dulu abiknya kalau Abah kasih tahu, Ustaz Mama Bakri mau panggil itu sekretaris yang ngatur jadwal, cancel. Ustaz ke tempat begitu. Tidurnya di mana? Tuh di situ sama Abah. Ngobrol. Kalau mau makan di situ juga makan. Sekarang Ustaz Amar ikut apa yang pernah dilakukan oleh. Semoga beliau mewarisi ayahnya. Amin. Yang akan membuat Az-Zikro semakin berjaya sampai hari kiamat. Insya Allah. Kemudian setelah sholat subuh, kemudian zikir singkat, Abah mengijazahkan dari apa yang diijazahkan oleh Mama Bakri. Waktu iqamat sampai dengan waktu azan sampai dengan waktu iqamat itu adalah waktu itu. Mama Bakri mengajarkan kepada santrinya, kepada Abah dengan zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang membaca zikir antara waktu azan dan iqamah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, orang itu tidak akan pernah diberikan susah dunia. Ini yang bicara siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Abah tutup dengan doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdiu ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu adlini bihalalika. Kalau untuk bersama adlina bihalalika an harumika waqfini bifadlika amman siwa. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa dengan doa ini, maka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah disusahkan dunia, tidak akan pernah punya utang. Dan kalau mulai doa, mulai zikir itu dan doa itu, kalau punya utang, utangnya akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
ada doa yang terakhir, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Ini Rasul tuh udah menjangkau sampai saat ini. Tahu nggak? Min ghalabatid dain. Min ghalabatid dain itu banyak utang. Ke bank ini utang, ke bank ini utang, ke tetangga utang, ke sono utang, setiap ada orang utang. Itu namanya ghalabatid dain. Orang yang ditenggelamkan dalam. Kemudian kalau orang ditenggelam dalam hutang, pasti ada qahrul rijal. Ada debt collector pakai tato. Kayak ini namanya qahrul rijal. Oke. Baru maaf saya belum punya uang. Kepada orang saya belum punya uang. Ini namanya qahrul rijal. Barang siapa yang zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, doa Allahumma ya bani ya habdi ya mubdi ya muhidu ya wadudu aghnini bihalalikan haramika waqfini bifadlika aman siwa. Selesai. Doa dibayar, utang dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. A'udzubika minal ajzi wal kasal. A'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril. Selesai. Pulang dari sini utang terbayar. Debt collector takut sama kita, enggak nagih-nagih lagi. Karena ada doa daripada Rasulullah SAW, ada zikir daripada Rasulullah SAW. Insya Allah. Selesai kita doa itu, kemudian sholat subuh. Sholat subuh berjamaah itu berbeda dengan sholat lima waktu yang lain. Pahalanya lebih besar, padahal rakaatnya paling kecil. 2 rakaat sholat subuh dengan berjamaah, pahalanya seolah-olah sholat semalam sunat. Subhanallah. Man sholal subhi ma'al jamaah fi jimatillah. Barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, ia di dalam tanggung jawab Allah. Dalam tanggung jawab 24 jam ke depan, jigger kita siapa? Allah. Yang bertanggung jawab kepada kita siapa? Allah. Kira-kira kalau orang yang dipertanggungjawabkan oleh bupati hebat nggak? Hebat. Oleh gubernur hebat nggak? Hebat. Oleh menteri hebat nggak? Apalagi oleh presiden. Tapi orang yang sholat subuh berjamaah bukan dipertanggungjawabkan hidupnya oleh bupati, wali kota, bukan oleh gubernur, bukan oleh menteri, bahkan bukan oleh presiden, akan tetapi dipertanggungjawabkan oleh siapa? Oleh Allah. Hebat presiden, hebat Allah. Alhamdulillah. Oleh karenanya istiqomah ikut susunan acara di majelis Muhammadiyah. Setelah sholat kita zikir, kemudian kita khatmul Quran, baca sholawat. Nah, apa itu kita khatmul Quran, membaca Al-Quran? Al-Quran itu namanya yang pernah Abah temukan, di mana jumlah nama Al-Quran itu jumlahnya ada 32. Ada Al-Quran, ada Alkitab, ada Al-Munajjal, ada Al-Wahyu, dan ada Asyifa, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi dari semua nama, dari 32 nama, yang paling masyhur adalah namanya Al-Quran. Ambil Quran, bawa Quran, baca Quran, menghafal Quran, ngaji tafsir Quran, bukan bawa asyifa, ngambil asyifa, mempelajari, bukan. Tapi yang maksud adalah
ngambil Al-Quran, baca menghafal Al-Quran, ngaji tafsir Al-Quran. Ini nama yang paling masyhur. Kemudian dari mana nama ini? Jawabannya, kita tidak akan pernah mengetahui, mengenal nama kitab Al-Quran kalau bukan Allah yang menamainya terhadap kitab. Dan siapa kita tahu? Dari Allah. Tentu kita bertanya, kenapa Allah menamai kitabnya dengan Al-Quran? Kenapa? Seperti ada seorang bapak, seorang ibu memberikan nama kepada anak. Kenapa namanya dikasih Dahlia? Pasti kata ibu dan bapaknya, karena Dahlia itu bunga yang indah. Agar anakku menjadi indah, namanya Dahlia. Makanya sampai ada lagu Dahlia. Nah, kita bertanya, kenapa Allah ngasih nama kitabnya dengan nama Al-Quran? Abah ingin kasih tahu, makna Al-Quran itu adalah bacaan. Tidak ada bacaan di dunia yang dapat mendatangkan manfaat, faidah, rahmat, pahala, petunjuk satu-satunya bacaan kecuali yang namanya bacaan Al-Quran. Baca Quran ada enggak penjelasan? Asal siapa yang baca Quran? Baca Quran akan mendapatkan gemblong. Orang siapa yang baca majalah akan mendapatkan Indomie. Tidak ada janji-janji ketika kita membaca kitab selain daripada Al-Quran. Tidak ada janji. Satu-satunya bacaan yang di dalamnya ada janji Allah kecuali bacaan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Idza quri'al Qur'an wa ansitu wa idza quri'al Qur'anu la'allakum fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Perhatikan baik-baik. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, kemudian dengarkan, wa ansitu, dan perhatikan. Di sini ada 3 orang. Yang pertama orang yang membaca, yang kedua orang yang mendengarkan, yang ketiga orang yang memperhatikan. Karena dia tidak pegang Al-Quran, akan tetapi dia memperhatikan. Yang membaca seperti kita, yang mendengarkan seperti yang tidak kebagian cuci. Ada tidak membaca, tidak mendengarkan, akan tetapi dia memperhatikan. Padahal dia sedang lari pakai motor, tapi ada bacaan Al-Quran, dia berhenti. Padahal dia sedang pakai mobil, tapi ada bacaan Al-Quran, dia berhenti. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang membaca, yang mendengarkan, yang memperhatikan, la'allakum turham. La'alla, kalau Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, yang berfirman, maknanya pasti, bukan mudah. Pasti kamu dirahmati. Sebesar apa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang membaca Al-Quran? Jawabannya, setiap satu huruf diberikan 10 kebaikan. Jadi kalau kita pagi hari ini mengkhatamkan Al-Quran, dan kita pagi hari ini insya Allah sampai dengan waktu isya akan menghatamkan 2 kali khataman. Laki-laki 1 kali khataman, perempuan 1 kali khataman. Jadi kita 2 kali khatam. Sedangkan jumlah huruf Al-Quran ada 1.027.000 huruf. Kalau setiap 1 huruf mendatangkan 10 kebaikan, 1 kali khataman mendatangkan 10.270.000 kebaikan. 2 kali
20 juta kali saya ngitung kalkulator nggak cukup. Subhanallah. Pahala apa lagi yang bisa mengalahkan pahala membaca Al-Quran, pahala menghatamkan Al-Quran? Bahkan apabila kita lebih tinggi pengetahuan kita, kalau yang tadi itu untuk umum, apakah mereka yang tahu maknanya atau tidak tahu maknanya? Apakah mereka yang sudah benar bacaannya dan tidak benar bacaannya tetap dikasih 10 kebaikan. Tapi kalau kita sudah tahu maknanya, itu lain lagi. Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita tahu maknanya, maka kita akan ditambah-tambah iman. Setiap orang tuliyat pasti qiraat, tapi tidak setiap qiraat adalah tuliyat. Orang yang membaca Al-Quran kemudian tahu maknanya, pahalanya 2, diberikan rahmat setiap satu huruf 10 kebaikan dan diberikan tambahan. Oleh karenanya kita tidak terpaku hanya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, akan tetapi kita harus lebih jauh daripada itu mengetahui makna Al-Quran. Karena metode Rasulullah ketika Rasulullah menjadi guru Ahlus Suffah itu ada 5 metode. Kalau ini kita dengarkan oleh para hafiz, oleh sedang berada. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan baik. Itu yang diajarkan. Yang kedua, setelah membaca Al-Quran dengan baik, Ahlus Suffah diajarkan menghafal Al-Quran dengan baik. Setelah hafal Al-Quran, memaknai Al-Quran, tahu makna. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran dengan baik. Yang kelima, mendakwahkan Al-Quran dengan baik. Orang yang baru belajar membaca, belajar menghafal, belajar memaknai, belajar mengamalkan, itu belum sempurna. Siapa yang sempurna? Apabila sudah mendakwahkan Al-Quran. Ini ada masjid, ini dakwah Al-Quran. Ada pondok Mama Bakri karena ada dakwah Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak dakwahkan, kita akan menjadi orang menyembah batu, menjadi orang animisme, menyembah gunung. Karena Al-Quran dibawa oleh para sahabat ke seluruh penjuru dunia. Jumlah sahabat ada 124.000, yang meninggal dunia antara Mekah dan Madinah hanya 10.000, 114.000 meninggal di seluruh pelosok dunia membawa apa? Mendakwahkan Al-Quran. Oleh karenanya pondok Mama Bakri ini pondok dakwah. Pondok dakwah itu pasti belajar Al-Qurannya dari membaca, menghafal, memaknai, mengamalkan. Tapi dia pulang dari sini menjadi dai datang kepada umat manusia. Khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Insyaallah. Jadi Abah sampaikan ini agar semua jamaah tahu. Sekarang baru 3 kali, jumlahnya sedikit, tapi besok ini sudah disiapkan tempatnya. Nanti akan sampai kepada tiang gawang yang situ. Imam tahajud di sini, tapi suaranya sampai ke sana. Kemudian doanya nangis semua. Ini akan menjadi suara apa? Suara apa namanya? Tawon, suara tawon yang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan Abah panjang umur, sehat walafiat, dan batin, sehingga Abah bisa bagaimana membawa seluruh jamaah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk mendapatkan ilmu. Insyaallah. Baru nanti sebentar habis isra nanti ada sarapan di sini. Sarapan entah dengan apa sarapannya, ya untuk ganjal perut lah. Habis sarapan nanti wudhu lagi di sana, kemudian masuk ke sini semuanya.
sholat duha untuk mengundang rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis sholat duha, kita tunggu jamaah datang, maka jam 8 mulai zikir lagi, namanya ratib. Habis ratib dan karena ini bulan Maulid, kita ada peringatan Maulid, maka insya Allah ada mahalul qiyam yang akan dipimpin oleh anak-anak santri. Siap? Siap mahalul qiyam? Siap? Habis mahalul qiyam, baru kita dengar tausiah yang pertama oleh sahabat-sahabat karena kemarin ketemu di Markas Syariah Megamadu, yaitu Ustadz Zulkifli Ali yang terkenal dengan Ustadz akhir zaman, insya Allah. Dan setelah itu nanti ada Ustadz Amar Azikro. Beliau datang ke sini silaturahmi menafaktilasi ayatnya, tapi beliau juga mewarisi lisannya itu untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Setelah beliau nanti ada Habib Mahdi, terakhir itu Habib Hanif, mantunya Habib Rizik Sihab, imam besar umat Islam Indonesia. Semuanya semoga dimudahkan oleh Allah. Yang datang ke sini disenangkan oleh Allah. Hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dosanya diampuni oleh Allah. Bebannya diterima oleh Allah. Penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Utangnya dilunasi oleh Allah. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang jodoh cepat dapat jodoh. Amin. Santri yang belum selesai hafalannya cepat selesai. Amin. Yang sudah hafalannya cepat jadi alimnya. Cepat jadi alimahnya. Habis jadi alim, jadi alimah. Di sebelah sana alim alimah, hafid hafidzah. Di sini adalah alim hafid, tinggal dikawinkan ku abah kamu. Pengen berimah di tubuh abah kamu. Jadi santri abah kawin ke murid abah. Baik kan? Mau nggak kamu? Yang mau angkat tangan. Anak deui cenah. Contohnya jelas Ustaz Cecep murid abah, nikahnya sama siapa? Murid siapa? Abah. Murid abah. Mengaruh di sana. Nanti begitu. Rahman mana Rahman? Rahman kalau nikah Rahman harus sama yang cantik. Rahman kalau nikah harus sama yang putih. Kalau Rahman nikahnya sama yang sarua jeung Rahman, kamu hidung sarwana karunya ke anaknya. Jadi kasihanilah Rahman yang merasa cantik nikah sama Rahman, yang merasa putih nikah sama Rahman, yang minangnya abah, yang ngebesannya abah. Orang bandar keol. Rahman tahu orang bandar Rahman? Mana? Ada Rahman? Nyumput, Pak. Mudah-mudahan omongan abah ini kenyataan. Santri abah nikah sama santri. Insya Allah. Siap semuanya siap? Siap. Insya Allah. Yang penting jadi hafid, jadi hafizah. Jadi alim, jadi alimah. Kemudian jadi abid, jadi abidah. Jadi murabbi, murabbiah. Yang terakhir jadi da'i. Insya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli insanin bi hadratin nabi biridai ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tajal hatinya bukan hanya kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, ta'alluq hanya kepada Allah. Rabbana innana taqarrabna ilaika bitilawati kalamikal karim wassalati ala nabiyyikal rahim lituqarribana ilaika zulfa waftah lana futuhal arifin waj'alna ya Allah minal muqarrabin.
waj'alna ya Allah minal muqarrabin, waj'alna ya Allah minal muqarrabin. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim wassalati ala nabiyyikar rahim antak dia hawaijana. Hadirkan hajat semua ingin jadi hafiz, jadi alim, abid, khadim, murabi, da'i, jauh mereka dari kampung halaman Sulawesi, dari Kalimantan, dari mana-mana. Ya Allah, jangan pulangkan mereka sebelum jadi hafid, sebelum jadi alim, sebelum jadi abidah, sebelum jadi khadim, murabi, dan da'i. Jadikan mereka ya Allah, betulkan mereka di sini. Mereka ingin menyenangkan ibu bapak mereka yang selama ini mereka susahkan ibu bapak. Pulang mereka ingin membuat bahagia ibu bapaknya, menjadi seorang hafiz, seorang alim, abidah, khadim, murabi, dan da'i. Qabul ya Allah, wa tuhassila maqasidah, hasilkan maksud-maksud baik. Wa tanal rabbata, sampaikan cita-cita baiknya ya Allah. Wa antaj'alana ya Allah min ahli ta'atika. Wa antaj'alna min ibadika sholihin wa ulama'ikal amilin wa imamil muttaqin wa hafizina al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah